Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Angkatan 10 Latsar CPNS Pemprov Jabar tahun 2025. Kali ini kami akan membuat video diskusi tentang isu aktual yang terjadi di Pemprov Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Ulfa Asmanadia dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Kenalkan, saya Tari Listianawati dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, saya Dwiki dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Saya Devri Anggara dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, topik diskusi kali ini diskusi yang menarik nih. Ini tentang Samsat Jabar. Bagaimana Samsat Jabar ini merupakan salah satu inovasi dari tim pembina Samsat Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK. Dengan beberapa cara, yaitu ada yang melalui ATM Bank dan channel-channel lainnya yang telah bekerja sama di seluruh wilayah Indonesia. Untuk pemantik diskusi kali ini nih, yang pertama, bagaimana Samsat ini dapat menjadi contoh implementasi smart governance di bidang pelayanan publik dan sejauh mana dampaknya terhadap transparansi serta kemudahan akses bagi masyarakat. Mungkin Kang Devri dari Bapenda mau menambahkan insight-nya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Telva. Jadi, Samsat ini kan merupakan salah satu bukti nyata penerapan smart governance di Jawa Barat yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyederhanakan proses administrasi pajak kendaraan bermotor. Melalui sistem ini, masyarakat membayar pajak dapat secara online tanpa harus datang dan mengantri di kantor Samsat, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, maupun tenaga dari masyarakat itu sendiri. Kemudian, layanan ini juga memperluas akses karena pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi, ATM, maupun kanal digital lain yang terintegrasi begitu. Kemudian, lebih dari sekedar mempermudah layanan, digitalisasi transaksi ini pada Samsat memperkuat adanya nilai transparansi dan akuntabilitas. Setiap pembayaran tercatat secara elektronik, meminimalisir adanya potensi pungli, dan kemudian memudahkan pengawasan dari sisi pemerintah begitu. Sedangkan untuk dampaknya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak meningkat sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan adanya Samsat ini menjadi langkah penting dalam transformasi pelayanan publik menuju birokrasi yang modern, efisien, dan terpercaya. Barangkali Wah, itu sih Teh kalau dari saya mah. wah, keren banget ya. Jadi Samsat ini bukti nyata penerapan smart governance berarti ya, Kang. Iya betul Layanan Teh. ini memudahkan masyarakat membayar pajak secara digital, meningkatkan transparansi, dan mengurangi potensi pungli yang ada. Dampaknya pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan kepercayaan masyarakat juga tadi meningkat ya Kang Dean ya. Betul, betul. Sekarang mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa tantangan terbesar ASN dalam mengelola dan mengembangkan layanan Samsat, dan bagaimana penerapan konsep Smart ASN dapat membantu mengatasi tantangan tersebut? Dari Kang Wiki, mungkin ada yang ingin dielaborasi atau dijawab? Boleh Teh. Jadi untuk tantangan utama ASN dalam pengelolaan Samsat ini antara lain keterbatasan literasi digital sebagai ASN terutama di daerah. Lalu infrastruktur teknologi yang belum merata sehingga ada daerah yang sulit mengakses layanan online. Selain itu, koordinasi lintas instansi yang masih kompleks, seperti koordinasi antara Bapenda, kepolisian, dan perbankan. Dan terakhir itu resistensi perubahan dari budaya kerja manual ke digital. Nah, untuk konsep Smart ASN dapat menjawab tantangan ini dengan cara mendorong ASN untuk adaptif, inovatif dalam memanfaatkan teknologi, mengikuti pelatihan digital, dan berbagi pengetahuan antar pegawai, menjalankan peran sebagai agen literasi digital bagi masyarakat sehingga menggunakan layanan online semakin meluas. Dengan Smart ASN, transformasi digital seperti Samsat tidak hanya berbasis sistem tetapi juga didukung oleh SDM
yang profesional dan siap berinovasi. Seperti itu, Teh Ulfa. Oh, berarti dari pembahasan kita, tantangan terbesar itu ada di literasi digital ASN dan infrastruktur yang belum merata sama koordinasinya ya, Kang? Betul. Namun konsep Smart ASN ini kan harus menjadi kunci ya, bagaimana ASN harus adaptif, melek teknologi, dan berperan sebagai agen perubahan agar digitalisasi pelayanan bisa berjalan efektif. Betul ya, Kang ya? Betul. Oke, setelah itu kita masuk ke pertanyaan ketiga nih. Bagaimana strategi manajemen ASN dalam meningkatkan kompetensi digital pegawai agar pelayanan berbasis teknologi seperti Samsat ini dapat berkelanjutan dan terus berinovasi? Dari Teh Tari, mungkin ada yang akan disampaikan, Teh? Ya, izin menjawab. Terkait manajemen ASN yang berperan penting dalam memastikan keberlanjutan layanan digital, strateginya yang bisa dilakukan mencakup perencanaan SDM berbasis kompetensi. ASN ditempatkan sesuai dengan keahlian di bidang teknologi informasi dan pelayanan publik. Yang kedua, pengembangan kompetensi berkelanjutan. Pelatihan literasi digital, keamanan data, dan manajemen layanan berbasis aplikasi diberikan secara rutin agar ASN selalu update dengan perkembangan teknologi. Lalu yang ketiga, itu sistem penilaian kinerja berbasis data. Keberhasilan ASN diukur dari kualitas pelayanan publik, seperti kepuasan masyarakat dan kecepatan layanan. Yang keempat adalah budaya kerja digital, mendorong ASN untuk terbiasa dengan inovasi teknologi, kolaborasi lintas sektor, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan strategi ini, manajemen ASN tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga mempersiapkan ASN sebagai penggerak inovasi untuk layanan digital berkelanjutan, sehingga Samsat ini bisa menjadi model layanan publik di masa depan. Wah, jadi strategi manajemen ASN ini mencakup penempatan pegawai berbasis kompetensi, pelatihan digital berkelanjutan, dan penilaian kinerja berbasis data ya, Teh? Iya, Teh. Iya, dengan budaya kerja yang mendukung inovasi, ASN bisa menjadi penggerak utama keberlanjutan layanan digital seperti Samsat. Terima kasih kepada narasumber dan rekan-rekan peserta diskusi. Dari pembahasan hari ini, kita belajar bahwa penerapan smart governance bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kesiapan SDM-nya, khususnya ASN, untuk bisa beradaptasi, berinovasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui layanan digital seperti Samsat, kita dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Peran ASN ini dan strategi manajemen ASN sangat penting untuk memastikan transformasi digital ini berjalan berkelanjutan. Semoga diskusi ini menginspirasi kita semua ya untuk terus mengembangkan kompetensi, membangun budaya kerja berbasis data dan teknologi, serta menjadi bagian dari perubahan menuju pemerintahan yang modern, efektif, dan dipercaya masyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!